Seorang warga Kecamatan Towoti, Desa Rantai Angin, Luwu Timur diamankan Polres Luwu Timur yang diduga adalah teroris dan pelaku. Polisi menyita sepucuk pistol sebagai barang bukti. Pelaku memiliki pistol selama 6 bulan terakhir dan ia pun pernah lama tinggal di Poso. Salam olahraga dan tentunya tetap semangat pagi hari. Nah, ini adalah segmen olahraga dan berita olahraga pertama adalah tim U21 Spanyol dini hari tadi mengalahkan tim Jerman dengan skor 1-0. Kemenangan ini sekaligus membuat Spanyol lolos ke semifinal Piala Eropa U21 bersama tim Belanda. Kecelakaan yang menimbulkan korban tewas dan luka-luka terjadi di berbagai wilayah. Di Loksmawe, Aceh, mobil angkutan kota menabrak pohon dan menewaskan 3 orang. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 pemuda tewas saat sepeda motor yang mereka kendarai bertiga menabrak pembatas jalan. Proses evakuasi lokomotif yang anjlok dan menabrak rumah di Desa Nolekerto, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah terhambat menunggu krain dari Surabaya, Jawa Timur. Dibutuhkan 2 krain untuk mengangkat lokomotif berbobot 300 ton tersebut dan memakan waktu hingga 4 jam. Informasi lainnya, pemirsa, setelah gagal dijemput paksa di Bandung, Jawa Barat, upaya pencarian terhadap mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Susno Duaji terus dilakukan. Tim Kejaksaan dan Resmo Polda Metro Jaya tadi malam menggeledah rumah Susno Duaji di Jakarta dan juga di Depok. Penyidikan KPK atas sejumlah aliran dana tersangka kasus pencucian uang Ahmad Fatonah kembali memunculkan sejumlah nama wanita. Nah, itu dia tuh yang saya bilang sebagai babak baru yang seru dari kasus ini sebenarnya. Kemarin sudah ada Ayu Azari, Vitalia Sesha, Trisep Stefti Kurnia, ada juga muncul wanita-wanita lain yang masih belum bisa disebut namanya. Tapi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebutkan ada lebih dari 20. Pemirsa, ribuan warga eks pengungsi Timur Timur yang berada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kini terus dihimpit persoalan sosial dan juga ekonomi. Meskipun sebagian dari mereka menempati perumahan resettlement, berbagai fasilitas penunjang masih sangat minim. Suwardi, pelaku pembunuhan dan mutilasi ibu kandungnya di Surabaya, Jawa Timur, dikenal sebagai pribadi pendiam. Meskipun dugaan stres melatar belakangi tindakan pelaku, namun polisi meyakini kondisi kejiwaan Suwardi normal. Jembatan penghubung 4 desa di Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Bandung Barat sudah 2 minggu ambrol. Untuk tetap bisa beraktivitas, warga mengandalkan jembatan bambu yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Itu 22 buruh pabrik asal Cianjur, Jawa Barat yang menjadi korban penyiksaan saat ini ditampung di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Cianjur. Mereka diberi bantuan uang untuk modal usaha. Harga BBM bagi mobil pribadi menjadi Rp6.500 per liter, tampaknya tinggal menunggu waktu. Aduh, menghitung hari istilahnya, Mike. Dan pemirsa, untuk itu Pertamina menyiapkan sistem distribusi agar penyaluran BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Komando Armada Timur atau Koarmatim, Letkol Yayan Sugiana memastikan perwira TNI yang ditemukan tewas di depan sebuah hotel Senin pagi kemarin adalah Kolonel Firman Hasiolan Siregar, perwira menengah dari Komando Armada Timur atau Koarmatim. Reskrim Polri hingga kini terus memeriksa Aibtu Laboratorius yang sejak Sabtu malam ditahan terkait dengan dugaan bisnis illegal logging dan penimbunan BBM. Dugaan bisnis illegal logging ini terungkap dari laporan PPATK yang menemukan transaksi hingga Rp1,5 triliun di rekening anggota Polres Raja Ampat, Papua ini. Di Senin, pemirsa, upaya pencarian karyawan yang terjebak akibat ambrol dinding di lokasi tambang bawah tanah areal Bikosan Mile 74, Tembagapura, Timika, Papua masih terus berlanjut. Upaya penyelamatan di lorong-lorong Gua Bikosan kemarin disaksikan langsung oleh Wakil Ketua DPR. Dan seorang kurir ganja asal Aceh diringkus polisi. Dari tangan tersangka, petugas menyita 20 kg ganja kering. 20 kg. Ya. Dan pemirsa, kedua tersangka membawa paket-paket ganja kering per kilogram ini dengan berita pertama kami mulai dari Jakarta. Puluhan bangunan kios yang berada di area Stasiun Universitas Pancasila Jakarta Selatan hari Minggu dibongkar. Seorang suami di Solo, Jawa Tengah harus berurusan dengan aparat kepolisian karena menganiaya istrinya hingga tewas. Dan ini alasannya sangat sepele dan tidak masuk akal. Hanya karena sang istri tidak mau diajak ke acara arisan keluarga.
Oknum TNI kembali diduga terlibat aksi kekerasan. Oknum dari polisi militer dilaporkan menganiaya warga Tuban, Jawa Timur hingga terluka. Korban sempat melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek dan Koramil dan ternyata tidak segera ditanggapi. Justru pemirsa, hujan dan cuaca buruk masih terus menghantui sebagian wilayah di Jakarta dan juga sekitarnya. Di Depok, Jawa Barat sedang mengakibatkan banjir. Hujan juga membuat tanah pembangunan proyek longsor dan menimpa rumah yang ada di bawahnya. Nasib yang nyaris sama dialami warga Jawa Barat yang lainnya. Di desa Cimuncang, Kecamatan Malausmah, Majalengka, Jawa Barat, sekitar 60 rumah warga ambruk akibat tanah yang retak. Anda masih bersama kami di Seputar Indonesia. Sejumlah warga di lingkungan tempat tinggal Darin Mumtazah, siswa SMK yang sudah 2 kali dipanggil KPK terkait dengan kasus Lutfi Hasan Ishak, mengaku pernah melihat, bahkan memijat Lutfi di rumah Darin. Lantas apakah Lutfi yang siang tadi diperiksa KPK bicara soal Darin yang kini menghilang entah kemana? Warga Kampung Srikandi, Pulau Gadung, Jakarta Timur dijanjikan uang kerohiman sebesar 25 juta rupiah oleh PT Bona Estate yang memenangkan sengketa lahan ini. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah perintah penggusuran adalah berasal dari dirinya. Ini merupakan eksekusi atas putusan pengadilan. Tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan tersangka kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang Ahmad Fatonah dilakukan melalui sejumlah wanita, baik istri maupun teman dekatnya. Sementara itu, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPAT. Ya pemirsa, hari ini kami akan hadirkan wawancara dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ya, Ganjar yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini ingin membuat kemandirian ekonomi untuk mensejahterakan. Beralih ke informasi lainnya, puluhan mahasiswa di Yogyakarta yang menjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang tadi menduduki 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan memblokade Jalan Utama Laksda Adi Sucipto. Akibat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Ansyad Mbai memastikan kelompok Abu Roban terkait dengan jaringan lama. Ansyad Mbai juga menyatakan tanggapannya soal dugaan bahwa penggerebekan teroris tidak lepas dari rekayasa pengalihan isu. Ratusan anggota Ormas Pemuda Pancasila atau PP Senin sore menyerang Sekretariat Buah Batu Corp atau BBC di Sumedang, Jawa Barat. Di saat yang sama, sejumlah anggota Ormas Pancasila Tasikmalaya menyerang dan merusak sejumlah warung dan kios di Terminal Tasikmalaya, Jawa Barat. Sepak terjang tersangka kasus suap daging impor Ahmad Fatonah ternyata tidak berhenti di artis cantik Ayu Asari. Jadi masih ada wanita-wanita lainnya di balik kasus ini. Dan pemirsa, seorang model majalah pria dewasa pun pendukung calon wali kota Gorontalo Adan Dambeya Idrawanto Hasan Senin malam menyerang stasiun TVRI Gorontalo dan melakukan pemukulan terhadap sejumlah jurnalis termasuk kepala TVRI Gorontalo. Yang masa memprotes pemberitaan TVRI terkait dengan keputusan PT UN yang membatalkan penetapan pasangan calon wali kota Gorontalo Adan Dambeya dengan Idrawan. Beralih ke Jawa Barat, pemirsa, petugas gabungan menemukan lagi sejumlah korban yang tertimbun longsor di Kampung Nagro, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Senin petang kemarin. Temuan jenazah korban tersebut menjadikan total sudah 8 dari 17 korban yang tertimbun. Upaya beralih ke Jawa Barat, pemirsa, petugas gabungan menemukan lagi sejumlah korban yang tertimbun longsor di Kampung Nagro, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Senin petang kemarin. Temuan jenazah korban tersebut menjadikan total sudah 8 dari 17 korban yang tertimbun. Upaya aksi unjuk rasa yang dikabarkan berujung pada penggulingan pemerintahan SBY ternyata tidak terjadi. Organisasi Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia MKRI yang rencananya akan menggelar aksi besar akhirnya malah melakukan aksi bagi-bagi sembako kepada warga di depan kantor YLBHI Jakarta. Ya, ratusan warga ibu kota pun berdesakan untuk mendapatkan pembagian. Pemirsa, angin puting beliung merusak ratusan rumah di kota Jember, Jawa Timur dan tidak hanya merusak rumah. Akibat kejadian ini pun seorang warga tewas, 8 lainnya luka-luka tertimpa. Informasi lainnya, pemirsa, kita langsung ke Bandung, Jawa Barat yang masih menjadi tempat favorit warga ibu kota untuk menghabiskan libur panjang dan sudah diperkirakan mungkin kemacetan terjadi sejumlah ruas jalan di kota Bandung, Jawa Barat. Itu pemirsa, satu lagi jenazah korban longsor di Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat hari ini kembali ditemukan. Ini berarti sudah 13 korban meninggal dunia akibat longsor. Korban berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 50 tahun.
Itu pemirsa, satu lagi jenazah korban longsor di Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat hari ini kembali ditemukan. Ini berarti sudah 13 korban meninggal dunia akibat longsor. Korban berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 50 tahun. Akibat terus-menerus diguyur hujan, persawahan yang berada di atas pemukiman warga di Tasikmalaya, Jawa Barat longsor dan menimpa. Babak baru kasus penyerbuan lapas kelas 2B Sleman, Yogyakarta dimulai. TNI Angkatan Darat akhirnya resmi menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki kelompok pelaku penyerbuan. TNI Angkatan Darat pun mengakui peluru kaliber 762 yang selongsong yang ditemukan di tempat kejadian juga termasuk amunisi organ. Rencana PT Kereta Api atau PTK menghapus kereta ekonomi terpaksa ditunda. Pemerintah menilai pemberian subsidi bagi masyarakat kecil pengguna kereta api ekonomi masih diperlukan. Rencana PT Kereta Api atau PTK menghapus kereta ekonomi terpaksa ditunda. Pemerintah menilai pemberian subsidi bagi masyarakat kecil pengguna kereta api ekonomi masih diperlukan. Masih menghambat proses pencarian korban longsor oleh tim evakuasi. Dan dari 17 korban yang tertimbun, 11 korban telah ditemukan dan proses pencarian akan dilanjutkan hari Rabu pagi ini. Dari lokasi tanah longsor di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pemirsa, berikut laporan Anda. Masih menghambat proses pencarian korban longsor oleh tim evakuasi. Dan dari 17 korban yang tertimbun, 11 korban telah ditemukan dan proses pencarian akan dilanjutkan hari Rabu pagi ini. Dari lokasi tanah longsor di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pemirsa, berikut laporan penyerangan ke TVRI Gorontalo sepanjang hari Selasa kemarin. Berbagai unjuk rasa digelar di berbagai daerah mengutuk pendukung dan calon wali kota Gorontalo Adan Dambea dan Indrawanto Hasan. Para jurnalis menuntut calon wali kota petahana Adan Dambea ke Istana Cipanas, Jawa Barat. Pemirsa, hari ini Presiden SBY khusus mengundang para duta besar negara sahabat beserta keluarganya ke Istana Cipanas di Jawa Barat. Dan Presiden secara khusus memasak nasi goreng untuk dinikmati bersama para duta besar beserta keluarga mereka. Lion Air mengalami kecelakaan saat hendak mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali siang hari tadi. Pesawat yang membawa 101 penumpang dari Bandung, Jawa Barat ini jatuh di laut yang berada di ujung landasan bandara. Gara-gara saling ejek, dua kelompok pelajar terlibat tawuran. Dua pelajar mengalami luka-luka dan diamankan oleh aparat kepolisian. Sulawesi Tengah, kita beralih ke Sulawesi Barat. Aksi unjuk rasa menolak kunjungan Duta Besar Amerika Serikat ke Mamuju, Sulawesi Barat, Senin sore diwarnai bentrok. Seorang polisi terluka dalam aksi tersebut. Informasi lainnya, pemirsa, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kuota impor daging sapi dan kasus pencucian uang. Wanita-wanita di pusaran kasus suap kuota impor daging sapi semakin hari semakin menarik perhatian. Tidak hanya Ahmad Fatonah yang berhubungan dengan sejumlah wanita cantik. Ternyata mantan Presiden PKS Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak juga diduga memiliki hubungan dengan wanita. Pusat Penyidik KPK menggeledah rumah seorang saksi terkait mega proyek Hambalang di Perumahan Nusa Loka Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dan dari penggeledahan tersebut, KPK tidak menemukan bukti maupun dokumen terkait dengan proyek Hambalang. Beralih ke informasi lainnya, setelah sempat lolos dalam sebuah razia narkoba bulan lalu, mantan vokalis band The Fly Bejah akhirnya ditangkap petugas reserse anti narkoba Mabes Polri Rabu malam. Dan bersama dua rekannya serta 4 wanita pendamping karaoke, Bejah tertangkap tangan dan positif menggunakan narkotika. Kasus korupsi penambahan kuota impor daging hari ini kembali digelar. Dalam sidang ini, pemirsa, terungkap adanya ancaman pemecatan yang dilakukan PT Indoguna kepada PNS Kementerian Pertanian karena menolak penambahan kuota daging sapi. Bertugas menjadi aparat keamanan seperti polisi dengan gaji yang relatif tidak besar bukanlah perkara yang mudah di tengah cobaan profesi dan juga godaan konsumerisme. Namun di Majalengka, Jawa Barat, seorang polisi justru sukses menambah penghasilannya yakni dengan bertani tanpa mengganggu pekerjaan kesehariannya. Pemirsa, kita beralih ke Jakarta lagi. Pemirsa, selama ini polisi memang selalu identik dengan pribadi yang kaku dan tidak ramah. Dan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-67, Mabes Polri menggelar pameran di Silang Monas, Jakarta. Saat ini sudah 21 korban tewas yang ditemukan akibat runtuhnya terowongan Bikosa di areal tambang Freeport, Papua. Pencarian 7 korban yang terperangkap masih terus dilakukan. Tangisan histeris pun terjadi saat jenazah dibawa ke rumah duka.